Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang minggu kita boleh lewati, kita boleh ada sampai di bulan yang baru ini, bukan karena kekuatan kita tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung saja sebelum kita mengikuti perjamuan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja mari kita buka Alkitab kita, satu ayat kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-13. Mazmur 73 ayat yang ke-13. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita baca sama-sama mulai hitungan sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan ayat yang ke-13 ini dalam Mazmur pasal yang ke-73. Demikian firman Tuhan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah satu ungkapan dari Mazmur Asaf, ya, bukan Daud tetapi Asaf, ya. Ini adalah satu ungkapan dari seorang pemazmur yang bernama Asaf. Dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, ya. Dan pagi hari ini saya akan memberikan satu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mempertahankan hati yang bersih. Ya. Sekali lagi, mempertahankan hati yang bersih. Itu tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada penyebabnya, ya. Ada persoalan yang dihadapi oleh pemazmur ini yang bernama Asaf, sehingga keluar dari mulutnya dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ada penyebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga keluar kata-kata ini dari mulutnya. Tetapi kepada kita keluarga di tempat ini, walaupun ada persoalan atau kita ada di dalam kondisi yang terburuk sekalipun, mari kita belajar untuk kita jangan mengeluarkan kata sia-sia. Kita mempertahankan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, mungkin ada satu kondisi yang tidak baik yang kita alami, tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah itu kita tetap terus bertahan, ya. Kita tetap terus mempertahankan pengiringan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan.
Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Itu firman Tuhan katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya. Dulu hati kita, kehidupan kita itu dalam pemandangan Tuhan adalah jahat. Ya. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ya, yang saat pagi hari ini kita akan mengikuti sakramen perjamuan Tuhan, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui itu, sehingga apa? Dia sudah membersihkan kehidupan kita. Melalui darahnya sudah membersihkan kehidupan kita. Dulu kehidupan kita, hati kita itu jahat. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kehidupan kita, hati kita sudah dibersihkan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita semua keluarga di tempat ini, kita mau mempertahankan apa yang Tuhan sudah buat dalam setiap kehidupan kita. Kita harus belajar mempertahankan, ya, hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Coba kita lihat di ayat yang pertama. Di dalam ayat pembacaan kita, ayat pokok pembacaan kita di dalam Mazmur tadi, Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama. Kita harus mempertahankan hati yang tulus. Kita harus mempertahankan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena ada sesuatu yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Ayat yang pertama di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya. Sesungguhnya Allah itu baik. Ya. Hanya kepada siapa? Kepada mereka yang tulus hatinya, kepada mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau menarik, ya, mau menarik kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita mau menarik pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, ya, mari kita memiliki hati yang tulus, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena dikatakan ayat yang pertama, Allah itu baik kepada mereka yang tulus hatinya, mereka yang bersih hatinya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita memperhatikan ayat yang pertama ini, ayat yang pertama ini. Ya. Kalau kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, ya, mari kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan.
hati yang murni di hadapan Tuhan, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus mempertahankan hati yang murni di hadapan Tuhan, hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kita tetap terus mempertahankan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyucikan hati kita, sudah membersihkan hati kita. Ya. Dari pihak kita, kita harus mempertahankan itu. Karena lewat hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang bersih di hadapan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Dan juga di dalam Mazmur pasal yang ke-24. Ini kalau kita mempertahankan hati yang tulus di hadapan Tuhan, kalau kita mau mempertahankan hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, inilah berkat-berkat. Ya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita alami asalkan kita tetap terus mau mempertahankan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Ya. Percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Asalkan kita sekali lagi kita mau memiliki, kita mau mempertahankan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ya. Ada tidak gampang, ya, ada proses Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang kita akan alami. Tetapi kalau kita tetap terus mempertahankan, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memperhatikan bersama-sama ada dua hal. Ya, ada dua hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, dan kita akan belajar dari Mazmur Asaf ini, ya. Kenapa dia hampir tidak mempertahankan hatinya yang bersih di hadapan Tuhan? Kenapa Mazmur Asaf ini kakinya hampir terpeleset, hampir tergelincir dan jatuh? Ada penyebab-penyebabnya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya. Kita akan melihat juga, kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur Asaf ini.
Ada penyebab-penyebabnya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Sehingga apa? Saya sudah katakan tadi, sehingga apa dia keluar kata-kata yang dia berkata, sia-sia sama sekali saya mempertahankan hati yang bersih. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan, di Mazmur 73 ayat yang kedua, dia katakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ya, dikatakan di ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik. Ya, tetapi di ayat yang kedua keluar kata-katanya, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ada sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, pagi hari kita akan belajar. Saya akan hanya bagikan hanya 2 hal saja. Ya, kita akan belajar sebab mungkin dari kehidupan kita juga kita tidak bisa mempertahankan hati yang tulus, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Hal yang pertama, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, penyebab Mazmur Asaf hampir dia tidak bisa mempertahankan hatinya yang tulus di hadapan Tuhan. Hal yang pertama karena apa? Karena Mazmur Asaf ini hanya apa? Dia memandang kepada perkara-perkara jasmani. Ya, sekali lagi hari yang pertama, ya, kenapa Mazmur Asaf ini hampir tergelincir, hampir jatuh ke dalam dosa, hampir tidak bisa mempertahankan hatinya yang tulus di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya memandang kepada perkara-perkara jasmani saja. Ya. Kalau kita juga perhatikan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, saya akan bacakan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya, ini yang menyebabkan, yang saya pelajari, ini yang menyebabkan seorang pemazmur yang bernama Asaf, yang hampir saja dia jatuh ke dalam dosa. Hampir saja dia tidak mempertahankan hatinya yang tulus, karena dia hanya memandang kepada perkara jasmani. Ya. Dia cemburu, dia iri hati kepada orang lain. Ya. Ke orang lain kelihatannya lebih sukses dari dirinya. Ya. Dia hanya memandang kepada hal-hal jasmani saja. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia cemburu, dia iri hati kepada orang lain. Sehingga hampir-hampir saja dia tidak bisa mempertahankan hatinya yang tulus di hadapan Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang sudah tidak asing, mulai ayat yang pertama. Kolose 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sekalian, kalau kita
memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini, atau kita hanya memikirkan perkara-perkara jasmani saja, itu bisa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa mempertahankan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ya. Bukan tidak salah, ya tidak salah kita memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kita harus juga memikirkan itu, ya, bagaimana kita bisa makan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kalau kita hanya fokus terus kepada perkara-perkara jasmani, itu yang salah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Kita juga harus memikirkan hal-hal itu, ya. Karena kita ini masih ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau setiap hari kita tetap terus fokus kepada hal-hal jasmani, ya, itu bisa kita tidak bisa lagi mempertahankan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita belajar. Kita tetap terus memikirkan perkara-perkara rohani, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar dari seorang pemazmur ini, Mazmur Asaf. Ya. Dia melihat kok orang lain lebih sukses, ya, lebih mujur dari dirinya di dalam soal jasmani. Ya. Dia tidak melihat dirinya, tetapi dia melihat orang lain, melihat hal-hal jasmani. Orang lain lebih diberkati, tapi kok dia tidak. Dia melihat kepada hal-hal jasmani saja. Itu hal yang pertama yang bisa hampir-hampir Mazmur Asaf ini, dia tidak bisa mempertahankan hatinya di hadapan Tuhan. Ya. Itu hal yang pertama. Dan yang terakhir, hal yang terakhir, kenapa Mazmur Asaf ini dia tidak bisa mempertahankan, hampir tidak bisa mempertahankan hatinya yang bersih di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, yang kedua, Mazmur Asaf ini hanya memandang kepada manusia saja. Ya, dia tidak memandang kepada Tuhan, tetapi hanya dia memandang kepada manusia. Itu yang saya pelajari. Penyebab dari Bani Asaf atau Mazmur Asaf, dia tidak bisa, hampir-hampir tidak bisa mempertahankan hatinya yang bersih. Hampir-hampir kakinya terpeleset, hampir-hampir dia berkhianat kepada Tuhan, hampir-hampir dia jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena dia hanya memandang kepada manusia. Ya. Di ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat yang ke-8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ya. Mazmur Asaf ini dia tidak memandang kepada Tuhan, tetapi dia memandang kepada manusia. Ya. Kok mereka berbuat kejahatan, tetapi mereka tidak ada hukuman. Ya, mereka Bani Asaf ini atau Mazmur Asaf ini melihat bahwa mereka tidak terjadi apa-apa. Bahkan
Mazmur Asaf ini setiap hari dia kena hukuman. Baca di ayat yang ke-14 ya. Ayat 14 dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi ya. Dia mengalami sakit penyakit ya. Kena hukuman setiap hari. Tapi ke orang-orang jahat kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Sehat mereka, gemuk mereka diberkati. Sehingga apa, dia memandang kepada manusia, tidak memandang kepada Tuhan. Sehingga hampir-hampir Mazmur Asaf ini dia tidak bisa mempertahankan hatinya yang tulus di hadapan Tuhan. Ya. Ayat yang terakhir di dalam ayatnya sudah tidak asing lagi, di dalam Yakobus. Mari kita jangan memandang kepada manusia, tetapi kita harus memandang kepada Tuhan. Amin. Ibrani Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Kalau kita memandang kepada manusia, kita akan sama seperti Mazmur Asaf ini. Yakobus 4 ayat yang ke-14 bagian B saja. Demikian firman Tuhan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, jangan kita memandang kepada manusia. Ya, manusia itu sama seperti uap. Tetapi mari keluarga di tempat ini, mari kita tetap terus memandang kepada Tuhan. Ya. Dan kita memandang kepada manusia. Ya. Yang sering membuat kita kecewa, tetapi kita tetap terus memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tetap terus mempertahankan hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang bersih, hati yang murni di hadapan Tuhan. Walaupun kondisi kita tidak baik, ya, kita tetap terus setia, kita tetap terus bertahan. Percaya Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikannya, pertolongan-pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya tidak panjang melebarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari